Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika 2 semester 5 kelas siang pada mata kuliah Teknik Riset Operasional akan memaparkan materi tentang stepping stone yang beranggotakan Adinda Mutiara, Adinda Safira, Adan Baroin, Fandi Rahmasari, dan Muhammad Febriana Kusumo. Yang pertama yaitu pengertian. Metode stepping stone merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode stepping stone merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal dengan cara coba-coba. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isi tabel awal dengan metode solusi awal. Yang kedua, yaitu pilih sembarang sel kosong untuk diisi dengan syarat membentuk loop yang berakhir dan berawal pada sel kosong, di mana sel yang masuk hanyalah sel yang akan diisi. Yang ketiga yaitu beri tanda plus pada sel kosong. Tempatkan secara bergantian tanda plus dan tanda minus pada setiap kotak pada jalur tertutup yang baru saja dilalui. Yang keempat yaitu hitunglah indeks perbaikan dengan menambahkan biaya unit yang ditemukan pada setiap kotak yang berisi tanda plus. Dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak yang berisi tanda minus. Yang kelima yaitu ulangi langkah 3 dan 4 sampai semua indeks perbaikan pada setiap kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal tercapai. Jika belum, dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Studi kasusnya adalah sebuah perusahaan bernama PT Permata saat ini sedang beroperasi dengan 3 buah pabrik dari kota Jakarta dengan kapasitas 56, Bekasi dengan kapasitas 82, dan yang terakhir Tangerang dengan kapasitas 77. Dengan permintaan dari 3 kota, yaitu Cirebon sebesar 102 yang mendapat suplai dari Jakarta dan Bekasi, Bandung sebesar 72 yang mendapat suplai dari Bekasi dan Tangerang, dan yang terakhir Sukabumi sebesar 41 yang mendapat suplai dari Tangerang. Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa kita telah mendapatkan tabel solusi awal menggunakan metode emisi, di mana pada tabel tersebut masih terdapat sel yang kosong. Maka langkah selanjutnya adalah bagaimana menghitung sel yang kosong tersebut agar terisi. Metode stepping stone sendiri adalah penghitungan dengan searah atau berlawanan arah jarum jam, di mana penghitungannya dimulai dan diakhiri dengan sel yang sama. Setelah menentukan sel yang kosong, kita akan menambahkan tanda positif, negatif pada setiap sel, di mana dimulai dari sel yang kosong terlebih dahulu. Seperti pada tabel berikut, sel yang kosong itu ada JB atau Jakarta Bandung, ada JS Jakarta Sukabumi, ada BS Bekasi Sukabumi, dan juga TC Tangerang Cirebon. Kita akan memulai penghitungan dari JB atau Jakarta Bandung. Dari sel yang kosong ini, kita akan mencari sel yang sudah terisi nilainya. Di sini mulai dari Jakarta Bandung, jadi 4 dikurangi 8, ditambah 24, dikurang 15. Hasilnya adalah 5. Sel kosong selanjutnya itu ada di JS, Jakarta Sukabumi. 7 dikurang 8, ditambah 24, dikurang 15, ditambah 9, dikurang 24. Maka hasilnya minus 7. Untuk BS dan TC, lakukan penghitungan seperti sebelumnya. Jika telah dilakukan penghitungan di sel-sel yang kosong tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil, di mana hasil tersebut jika masih ada nilai yang negatif, maka kita tentukan nilai negatif yang paling terbesar. Di sini seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa nilai negatif terbesar itu adalah minus 14 yang terdapat pada Bekasi Sukabumi. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan berfokus pada baris yang Bekasi Sukabumi. Pada jalur atau putaran Bekasi Sukabumi ini, kita akan mencari sel dengan nilai yang paling terkecil. Bisa kita lihat bahwa nilai yang paling terkecil adalah 36. Maka angka 36 akan ditambahkan atau dikurangi dengan sel-sel tersebut. Dimulai dari BS, yaitu 0 ditambah 36,
sama dengan 36, 36 dikurang 36 sama dengan 0, 36 tambah 36 sama dengan 72, dan 41 dikurang 36 sama dengan 5. Sehingga diperoleh tabel biaya transportasi optimum di tahap 1. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Adinda Safira. Di sini kita sudah memperoleh tabel biaya transportasi optimum pada tahap 1. Nah, kita melihat tabel biaya transportasi ini sudah optimum atau belum dengan cara melihat sel yang masih kosong. Di sini sel yang masih kosong itu ada Jakarta Bandung atau disingkat dengan JB, Jakarta Sukabumi atau JS, Bekasi Bandung atau BB, dan TC yaitu Tangerang Cirebon. Selanjutnya, lihat sel yang masih kosong. Di sini saya mengambil contoh sel Jakarta Bandung, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Adinda Safira untuk loopingnya, yaitu dengan berlawanan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam yang diberi tanda positif atau negatif, maka saya akan melanjutkan salah satunya saja, yaitu dari sel yang kosong tersebut, yaitu JB, kita dapat memulai loncatan pada sel yang sudah terisi. Nah, ke sini sel yang sudah terisinya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu ke sel 56 atau Jakarta Cirebon. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan biaya pada sel yang masih kosong tersebut. Dimulai dari sel JB dan berakhir pada sel JB lagi. Di sini kita akan memulai dari JB. JB di sini kita beri tanda positif, yaitu positif 4, lalu ke sebelah kiri jadi negatif 8, ke bawah positif 24, lalu karena sebelah kanan itu adalah 0, selnya 0, maka kita lewat ke Bekasi Sukabumi, yaitu 36. Nah, jadi karena kita menghitung biayanya, lalu dikurangi dengan 16, lalu kita ke bawah ditambah 24, ke samping kiri dikurangi 9, lalu balik lagi ke JB. Hasilnya adalah bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat arahnya seperti yang sudah dijelaskan pada jalur JB. Hasilnya adalah 19. Lalu untuk sel-sel yang kosong lainnya seperti JS, BB, dan TC, kita sudah mendapatkan hasilnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada sel JB. Pada sel-sel kosong tersebut ternyata masih ada nilai negatif, yang artinya tabel tersebut, biaya tersebut itu belum optimum. Jadi, karena masih terdapat nilai negatif, maka alokasikan produk dari nilai negatif ini. Dengan cara kita akan melihat fokus pada arah TC ini sebagai berikut contohnya. Nah, pada TC ini kita akan berfokus pada jalurnya yang bertanda negatif. Nah, yang bertanda negatif di sini kan ada 5 dan juga min 46. 5 dan 46. Nah, kita akan melihat antara 46 dan 5 ini nilai yang paling kecil adalah 5, yang artinya semua sel yang dilalui oleh jalur TC itu akan dikurangi atau ditambahkan dengan 5 dan akan mendapatkan hasil seperti slide berikutnya. Nah, pada jalur yang dilewati oleh TC ini, semua sel yang dilewatinya akan ditambah atau dikurangkan dengan 5. Misal contohnya yang TC. TC ini kan nilainya 0. Lalu karena tandanya positif maka ditambahkan dengan 5. Lalu jalur selanjutnya yaitu langsung ke sel Tangerang Sukabumi. Di sini ada 5. Mohon maaf, karena jalurnya itu ke atas dulu, maka setelah dari TC kita ke Bekasi Cirebon, yaitu 46 dikurangi 5, maka sel Bekasi Cirebon nilainya akan berkurang 5, yaitu menjadi 41. Lalu ke sel Bekasi Sukabumi. Di sini ada hasil nilainya adalah 36 ditambah dengan 5 menjadi hasilnya 41. Lalu yang terakhir yaitu pada Tangerang Sukabumi. Di sini selnya 5, lalu dikurang negatif 5 dikurang 5 menjadi
0 hasilnya. Lalu kita akan melihat tabel biaya transportasi optimum tahap kedua. Nah, untuk mengetahui tabel ini sudah optimum atau belum akan dijelaskan oleh Ahdan Bahroin. Terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Hadini Mutiara, kita memperoleh tabel biaya transportasi optimum tahap 2. Ya, bisa dilihat oleh kawan-kawan di sini ada tabel dan ada sel yang kosong. Ya, terus kita menghitung nilai tabel tersebut, ternyata tabelnya itu nilainya masih negatif. Nah, kita menghitung kembali dengan cara menambahkan di setiap selnya itu ditambah 41. Nah, ini hasilnya ada 41 di tabel BB yang tadi yang sudah diisi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya. Ini adalah tabel transportasi optimum. Untuk melihat sebuah optimum atau belum, kita dapat menghitungnya seperti yang dijelaskan menggunakan looping. Misal dari sel yang kosong ini ada JB. Dari sel JB ini biayanya adalah 4 dengan tanda positif berlawanan arah jarum jam ke sebelah kiri, yaitu di negatif 8 dan seterusnya. Sudah ada hasilnya dan tidak ada angka hasil yang negatif. Tabel ini bisa dianggap optimum, lalu kita akan menghitung biaya transportasinya. Di bawah ini ada tabel yang isi selnya adalah Jakarta Cirebon, Bekasi Bandung, Bekasi Sukabumi, Tangerang Cirebon, Tangerang Bandung. Maka hasilnya seperti ini. Di tabel di bawah ini ada JC yang jumlahnya itu 56, biayanya 8. Jadi 56 dikali 8 hasilnya 448. Di sini ada BB 41, jumlahnya 41, biayanya 15. 41 dikali 15 sama dengan 615. Ada BS 41, jumlahnya 41, biaya 16. Sama dengan di sininya kan 656. Dan keseluruhan tabel di bawah ini adalah totalnya 2734. Baiklah, kesimpulannya karena hasil dari perhitungan tidak ditemukan nilai negatif penghematan biaya, maka proses eksekusi telah selesai. Alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut solusi awal, yaitu metode North Wedge Cornet atau NWC dengan metode batu, loncatan, stepping stone, dan biaya transportasinya adalah 2.734.000. Terima kasih.